Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ica Ardani dengan NIM 190301948086 dari kelas PKB 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik sebagai pengganti UAS Biokimia 2. Sebelum membahas materi genetik, kita pelajari terlebih dahulu tentang nukleus. Nukleus adalah organel terbesar di dalam sel yang berperan mengontrol seluruh kegiatan sel. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel berbentuk DNA. Nah, nukleus sendiri memiliki diameter 5 mikrometer, memiliki 2 membran, dan memiliki pori. Nukleus mengandung kromatin, nukleolus, dan protein lamina. Struktur dan letak nukleus pada sel hewan dan tumbuhan secara umum tidak berbeda. Berikut adalah gambar sel hewan dan tumbuhan. Biosintesis. Nukleus mengalami biosintesis pada saat pembelahan sel, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi genetik. Di dalam nukleus ada dua materi genetik. Yang pertama ada DNA, yang kedua RNA. Ada 3 macam RNA, yakni rRNA, tRNA, dan mRNA. DNA dan RNA adalah suatu polimer. Monomernya adalah nukleotida. Penyusun dasar molekul DNA dan RNA ada 3. Yang pertama, basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri memiliki 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Yang kedua, gula pentosa. Gula pentosa ini dapat berupa ribosa atau deoksiribosa. Yang ketiga, fosfat. Basa nitrogen pirimidin terdiri dari sebuah cincin aromatik, sedangkan purin terdiri dari 2 cincin aromatik. Basa purin adalah adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin adalah sitosin, timin, dan urasil. Pada DNA, basa pirimidin berupa sitosin dan timin, sedangkan pada RNA adalah sitosin dan urasil. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Pada DNA, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Struktur DNA. DNA memiliki model double helix. Molekul DNA memiliki ujung 5 dan ujung 3 yang ditandai dengan ada tidaknya ikatan dengan molekul fosfat. Struktur double helix molekul DNA dapat berubah karena pemanasan dan pendinginan. Jika terjadi pemanasan, double helix akan mengalami denaturasi dan menjadi untai tunggal. Sedangkan jika terjadi pendinginan akan mengalami renaturasi. Struktur RNA umumnya tersusun atas molekul polinukleotida tunggal atau tidak rangkap, seperti pada gambar yang ada berikut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama, setiap kumbang memiliki corak dan warna yang berbeda. Gambar kedua, manusia memiliki warna kulit, jenis rambut yang berbeda. Nah, semua itu karena gen. Jadi, apa itu gen? Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom yang menyandi sifat keturunan. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam DNA. Nah, molekul DNA ini tersusun oleh ribuan gen. Jadi setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi tubuh. Kesatuan molekul DNA mengalami perubahan menjadi eukromatin, heterokromatin, dan kromosom sejalan dengan siklus sel. Struktur atau bagian-bagian kromosom. Kromosom terdiri dari kromatid, sentromer,
kromomer, telomer, kromonema, dan satelit. Bentuk kromosom menurut letak sentromer di dalam sel ada 4 macam, yaitu metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Gen ada pada kromosom. Gen adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Seorang wanita memiliki kromosom seks XX. Jadi, kariotip wanita normal adalah 22A plus XX. Sedangkan seorang pria kromosom seksnya adalah XY. Jadi, kariotip pria normal adalah 22A plus XY. Molekul DNA dan RNA berfungsi dalam sintesis protein. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai ronde perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Jadi, informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Kemungkinan replikasi DNA. Ada 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama, hipotesis semi-konservatif. Setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang kedua, konservatif. DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang ketiga, dispersif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama dan molekul hasil sintesis baru. Tahapan replikasi DNA. Yang pertama, ikatan hidrogen DNA kromosomal diputus oleh enzim helikase dari arah 3 ke 5. DNA polimerase membentuk salinan DNA baru dari titik promotor ke terminator. Leading strands adalah rantai berarah 3 ke 5 di mana replikasi DNA terus berjalan. Sedangkan lagging strands adalah rantai berarah 5 ke 3 di mana replikasi DNA terputus. Tahap selanjutnya adalah rantai yang mengalami lagging strands menghasilkan fragmen yang terputus-putus atau disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru. Dan terbentuklah DNA baru hasil replikasi dari DNA kromosomal. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya muncul sebagai fenotip. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Pada proses transkripsi, hanya satu untai DNA yang disalin menjadi RNA. Tahap transkripsi. Transkripsi memiliki 3 tahap, yakni inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Tahap inisiasi. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA.
Tahap selanjutnya adalah tahap elongasi. RNA polimerisasi membuka ikatan ganda DNA sekitar 10-20 basa. RNA polimerisasi merangkai nukleotida RNA sesuai dengan pasangan basa DNA yang terdapat pada pita DNA template. RNA polimerisasi menambahkan nukleotida RNA pada ujung 3 dari mRNA yang terbentuk. Selanjutnya, ikatan ganda DNA terbentuk kembali dan mRNA dari lilitan DNA template. Tahap yang ketiga adalah tahap terminasi. Transkripsi terjadi sampai RNA polimerase mencapai suatu sekuens pada DNA template yang disebut terminator. Terminator ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Selanjutnya, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Tahap translasi. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Translasi ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim, atau disebut dengan peristiwa kodon inisiasi. Kodon inisiasi adalah AUG. Kodon ini memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Selanjutnya, tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC ini adalah komplementer dari kodon AUG. Dan tRNA ini berfungsi mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua adalah tahap elongasi. Asam amino ditambahkan satu persatu pada metionin. Selanjutnya, asam amino pertama atau metionin lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Tahap ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida yang terbentuk kemudian diproses menjadi protein. Sekian penjelasan saya tentang materi genetik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.